Hurting yourself means hurting the person who will always be there for you. Or maybe I'm crying. To be okay, don't push yourself too hard. I'm Rahmi. I'm Ilham Dini Maulana. I'm Sarah. I'm Najla. Hi, I'm Imit Faramida. Yes, but only a few that I know. Yes, of course, I do. Yeah, I know about mental health. Just a little bit. Yes, I know about mental health. I don't really know what is mental health specifically. Maybe yes. Yes, of course. Yes, I know. Yes. I take a break for a while, like having some fun, enjoying my time, doing something I love, doing something relaxing to like clean up my head and like restart again. I wanna hang out with my friends, playing games, and maybe watching movies. Sleep, singing, or maybe I'm crying. So sometimes I do some healing, like doing everything that I like, fangirling, and also hug myself like this. If I had free time, I'd exercise or go to the sea to with first aid, and lastly, I try to write. I did, but I'm not doing it anymore because I just don't want to do it. I think about people I love and just don't do it if you do it. I think we can judge or bully them because they are human who needs our support. It's not good at all, okay? Hurting yourself means hurting the person who will always be there for you, because only yourself will always be there for you until whenever, until forever. So there's many ways, many things to find it, like you can do something based on your passion and you can do something you like. So, and the least, pray immediately and pray to God. And I will try to strike up a conversation and become a story friends. That's it. But no, guys, you don't do that. Sometimes I'm tired. I don't want to talk about myself. And finally, I hurt myself. Yes, because I feel confused and I think that I make them more difficult with my condition, so I do that. It's stupid things. No, I don't, because I'm too afraid to do that. Yes, I have when I'm in senior high school. In this situation, I feel angry, I feel sad, I feel so bad, and I can control myself and my emotion. And after that, I hit everything around me, and so I crying louder, and I hope I not repeat it again. It's not true to hurt yourself. I know everybody have their own problem. So it's okay not to be okay. Don't push yourself too hard. I'm not sure because I ever hear about it, but only little bit. No. Oh yeah, I don't know. I think yes about that. Maybe yes, I think. I think no, because I never heard about it. Are you kidding me? No, I guess. Isn't it? I don't think so. I hear this question for the first time, so I don't know it. No. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Dr. Andia Sreni Arif atau Dr. Asri. Saya psikiater di Rumah Sakit Hermina Balikpapan dan di Rumah Sakit Ratu Aji Putri Belitung, Kalimantan Timur. Pada kesempatan ini saya akan berbagi tentang kesehatan mental. Ketika kita bicara tentang sehat mental,
maka itu melibatkan unsur emosional, psikologis, dan rasa nyaman atau bahagia. Mental health atau kesehatan mental itu berpengaruh pada bagaimana cara kita berpikir, bagaimana perasaan kita, dan perilaku. Mental health juga membantu kita dalam menentukan bagaimana cara kita untuk mengatasi stres, membina atau menjalin relasi dengan orang lain, dan bagaimana membuat keputusan-keputusan yang sehat. Menurut WHO, sehat jiwa adalah ketika seseorang merasa sehat dan merasa bahagia, mampu menghadapi stresor dengan baik, dengan adaptif, menerima orang lain, serta bisa bersikap positif terhadap diri sendiri dan orang lain, dan bisa produktif dan memberikan kontribusi pada komunitasnya. Sehat jiwa itu jika kita mampu mengenali potensi kita, kemampuan kita, dan keterbatasan kita sendiri. Terus bagaimana dengan gangguan psikiatri atau mental disorder? Apabila terjadi masalah pada perilaku kita, pada emosi kita, pada pikiran, yang menyebabkan terjadinya disfungsi pada area-area penting dalam kehidupan. Yang mana aja itu area penting? Yaitu fungsi perawatan diri, pekerjaan, dan sosial. Faktor risiko gangguan psikiatri itu bisa dilihat dari aspek biologi, psikologi, dan sosial atau biopsikososial. Faktor biologi itu misalnya genetik. Jadi ketika kita mempunyai saudara atau keluarga yang mengalami gangguan psikiatri, maka kita ada risiko untuk mengalami gangguan psikiatri. Semakin dekat hubungan kekerabatan, hubungan darahnya, maka risikonya tentu saja akan semakin lebih besar. Kemudian adanya disregulasi pada senyawa kimia, dalam hal ini neurotransmitter monoamin, serotonin, dopamin, norepinefrin. Kemudian itu dari unsur biologi. Terus gimana psikososialnya? Itu bisa dilihat dari personalitinya orang itu, kepribadiannya. Karena ada beberapa kepribadian tertentu yang berisiko untuk mengalami gangguan psikiatri. Bagaimana pola asuhnya? Bagaimana dari riwayatnya dibesarkan? Apakah orang tuanya itu termasuk orang yang menuntut, demanding begitu, ataukah membiarkan acuh, ataukah orang yang demokratis? Itu juga berpengaruh. Riwayat perundungan atau bullying. Kemudian bagaimana peristiwa-peristiwa hidup, peristiwa-peristiwa yang traumatik, seseorang yang mungkin pernah mengalami pemerkosaan misalnya, kemudian apakah pernah berada di suatu situasi yang mengancam nyawa, itu berisiko untuk mengalami gangguan psikiatri. Pandemi ini termasuk faktor risiko. Kemudian stres yang berkepanjangan, ataukah riwayat perundungan, abuse, itu berkaitan dengan mental health dan faktor risikonya. Nah, ada hal lain atau isu lain yang tidak kalah pentingnya, yaitu self harm. Apa sih self harm itu? Self harm adalah perilaku menyakiti diri sendiri sebagai cara atau usaha untuk mengatasi emosi, situasi, atau pengalaman atau memori-memori yang berat dan sangat menyakitkan, sangat mengerikan. Alasan self harm itu ada banyak. Ataukah apa yang membuat orang itu pengen self harm? Bisa jadi orang melakukan self harm itu karena itu merupakan ekspresi terhadap sesuatu yang tidak bisa diungkapkan dalam bentuk kata-kata, dalam bentuk kalimat. Bingung bagaimana mengekspresikan perasaannya, bingung bagaimana mengekspresikan rasa sakitnya, akhirnya dia memilih self harm. Bisa juga untuk merubah pikiran atau perasaan yang tidak terlihat ke sesuatu yang terlihat. Emosi kita kan tidak bisa terlihat ya. Nah, dengan melakukan self harm itu bisa terlihat ya, ada darah, ada sesuatu yang sakit. Yang ternyata itu bisa pada orang-orang yang melakukan self harm itu bisa membuatnya lebih nyaman, lebih tenang, lebih lega. Atau mengganti rasa sakit atau perih pada emosi yang dirasakan ke nyeri fisik. Atau bisa juga untuk mengurangi tekanan pada perasaan atau pikiran-pikiran yang berat, atau sebagai upaya untuk lari atau menghindar dari kenangan-kenangan yang menyakitkan. Bisa juga orang melakukan self harm itu untuk menghukum diri sendiri atas apa yang dipikirkan atau apa yang dilakukan. Kadang orang melakukan self harm sebagai bentuk punishment, hukuman bahwa ini semua salah saya nih, saya yang harus bertanggung jawab, saya memang tidak pantas. Akhirnya melakukan self harm.
menyakiti dirinya, dan situ bisa membuatnya lebih puas. Atau juga mungkin itu adalah upaya untuk menghentikan rasa kosong, tumpul rasanya yang dirasakan, itu sangat tidak mengenakan. Perasaan tumpul itu, perasaan kosong itu, akhirnya seseorang kemudian melakukan self harm. Ada juga yang melakukan self harm itu karena itu ekspresi pikiran bunuh diri, pengen bunuh diri tapi tidak pengen mati, akhirnya mereka melakukan self harm. Jadi itu seperti membahasakan dari keinginan bunuh dirinya. Kemudian bisa juga orang melakukan self harm itu sebagai alasan agar bisa mendapatkan layanan kesehatan. Terus itu tadi tuh self harm karena ada sesuatu yang entah itu emosi, entah itu pikiran, kenangan-kenangan yang sangat berat yang kemudian membuat orang melakukan self harm. Ada banyak cara orang melakukan self harm. Bisa dengan, paling sering sih kita lihat itu cutting, mukul-mukul diri, membentulkan kepala, kemudian bisa menggigit-gigit, bahkan cabut-cabut rambut. Itu bisa merupakan salah satu self harm, bentuk self harm, salah satu cara untuk melakukan self harm. Puasa, membiarkan diri kelaparan, atau mungkin minum racun, seperti itu. Pokoknya semua apapun tindakan yang dilakukan untuk menyakiti diri itu adalah bisa disebut sebagai self harm. Tentu saja self harm ini sesuatu yang membahayakan, sesuatu yang sifatnya emergensi, sehingga kita perlu melakukan cara untuk mengatasi bagaimana keinginan mengatasi dorongan untuk self harm ini biar tidak terjadi self harm. Karena tidak sedikit kematian, saya bukan bunuh diri, akan tetapi perilaku self harm yang kebablasan. Gimana caranya untuk mengatasinya? Yang pertama itu adalah pahami atau identifikasi hal-hal yang memicu munculnya dorongan untuk melakukan self harm. Kemudian menyadari sensasi-sensasi tubuhnya saat dorongan untuk melakukan self harm itu muncul, dan mencari dukungan sosial. Jadi kita perlu tahu nih, kondisi apa sih yang membuat kita itu pengen self harm? Apa yang biasanya terasa nih dalam tubuh kita? Apakah itu sakit kepala, pusing kah, atau ada sesuatu nih dalam diri kita ini yang kemudian petanda bahwa ini tidak lama lagi nih kalau saya seperti ini akan muncul self harm. Ketika kita perlu mengenali itu, karena dengan mengenalinya kita bisa mencari pertolongan, mencari dukungan, mencari support. Dalam hal ini keluarga, satu sahabat, orang yang dipercaya pastinya. Kemudian selain itu, cara yang kedua adalah tenangkan dirinya. Bagaimana cara menenangkan diri? Dengan cara relaksasi, dengan cara meditasi. Bisa juga dicoba distraksi, artinya mengalihkan keinginan-keinginan atau dorongan untuk melakukan self harm ke kegiatan fisik, olahraga misalnya, atau membaca, nonton TV, dengar musik, seperti itu. Tapi pilihan-pilihannya itu adalah misalnya tontonan yang ringan, yang lucu-lucu, musiknya musik instrumen, musik yang membuat kita lebih tenang, lebih nyaman. Cara lain adalah journaling. Journaling itu adalah menulis situasi sebelum, selama, dan setelah lakukan self harm. Jadi tulis dalam bentuk diary, mungkin di diary, di buku catatan gitu. Dalam kondisi-kondisi apa nih? Tiba-tiba kita pengen self harm rasanya. Terus apa yang dirasakan setelah self harm? Karena ada ya, banyak orang itu merasa bahwa setelah melakukan self harm dia itu merasa lebih lega, merasa lebih puas, merasa lebih bebannya berkurang, rilis, stress relief. Jadi dengan membuat journaling kita jadi paham bahwa kondisi-kondisi ini nih yang membuat perilaku saya muncul, dan dari situ kita nanti belajar untuk ke depannya, kalau ada kondisi itu apa sih harus saya lakukan biar tidak terjadi lagi self harm, dan itu sedikit banyak bisa membantu kita untuk merasa lebih tenang. Kemudian yang tidak kalah pentingnya adalah tumbuhkan kepercayaan dirinya. Kenapa? Karena banyak orang yang melakukan self harm, salah satu faktornya adalah karena self esteemnya yang rendah, harga dirinya yang rendah. Akhirnya dia merasa bahwa dia tidak punya apa-apa, bukan siapa-siapa. Akhirnya mungkin mulai menyalahkan dirinya, dan tadi ketika menyalahkan dirinya dia melakukan self harm sebagai bentuk punishment ke dirinya. Nah, gimana caranya tumbuhkan kepercayaan diri itu? Pertama, berdamai dengan dirinya, terima dirinya apa adanya, menerima segala kekurangan, dan menggali potensi-potensi yang dimiliki. Ingat bahwa manusia itu tidak ada yang cuma punya kekurangan, tidak ada kelebihan sama sekali, enggak. Manusia itu satu paket komplit
kekurangan dan kelebihan. Terima kekurangannya, fokus untuk mengembangkan dirinya, berdamai dengan kekurangannya tersebut. Oh, tidak apa-apa kalau misalnya saya kekurangan saya seperti ini, tapi setidaknya saya punya kelebihan di bidang lain seperti itu. Itu yang perlu kita kembangkan, itu yang perlu kita kelola dengan baik. Dan yang terakhir adalah ketika ada keinginan, ada perilaku self harm yang berulang, maka carilah pertolongan ke profesional, entah itu psikolog atau ke psikiater. Ini sangat penting karena tentu saja kita tidak menginginkan bahwa perilaku self harm ini bisa berlanjut menjadi perilaku bunuh diri atau malah mungkin bunuh diri seperti itu. Tidak perlu takut untuk ke dokter, untuk ke psikolog, karena dengan ke profesional kita bisa mencari tahu apa yang membuat, apa yang menjadi alasan seseorang melakukan self harm. Karena self harm ini sangat erat kaitannya dengan gangguan psikiatri. Tidak sedikit orang-orang melakukan self harm, ternyata dia ada masalah di personalitinya misalnya. Dia ada masalah di gangguan moodnya, gangguan psikiatri yang lain. Nah, dengan ke psikolog atau ke psikiater, seseorang tadi bisa mendapatkan terapi yang optimal, bisa mendapatkan bagaimana caranya mengatasi self harmnya, dan pada akhirnya nanti dia bisa menjadi produktif, bisa kembali ke komunitasnya, berkontribusi ke komunitas. Jadi jangan pernah takut untuk ke psikiater, jangan pernah malu ketika mengalami gangguan psikiatri, karena itu sesuatu yang bisa diobati. Dan dengan memahami gangguan psikiatri, dengan memahami bahwa gangguan psikiatri itu treatable, artinya bisa diobati, dengan rutin berobat kita bisa mengendalikan keluhan-keluhan tadi dan kita bisa menjadi jauh lebih baik. Saya harap sekian, semoga bisa bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.